Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Riviani dari kelas 4D Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang teori aksi berbicara untuk memenuhi tugas teori komunikasi yang diberikan oleh Bu Lulu Atunair. Yang pertama akan saya jelaskan tentang teori aksi berbicara ini adalah pencetus dan asumsi dasarnya. Jadi, teori ini kebanyakan dihubungkan dengan John Searle yang dirancang untuk membantu kita memahami bagaimana manusia menyempurnakan hal dengan kata-katanya. Lalu asumsi yang mendasari teori ini adalah Anda berasumsi bahwa orang lain tahu makna dari kata-kata Anda. Padahal, sekedar mengetahui kata-kata tidaklah cukup. Tetapi, pentingnya orang lain untuk mengetahui niat atau maksud Anda. Jadi Anda mengungkapkannya dengan menggunakan kata-kata agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang teori aksi berbicara ini adalah tentang penjelasan kajian atau pengembangan teorinya. Teori ini mengasumsikan bahwa ketika seseorang ingin menyampaikan suatu pesan dengan niat tertentu, maka orang tersebut harus menyampaikan sebuah niat tentang apa yang akan dilakukan di masa depan dan mengharap pelaku komunikasi lain sadar terhadap apa yang ingin dia sampaikan dari niatnya. Teori aksi berbicara ini mengidentifikasi apa yang terjadi untuk membuat pernyataan yang berhasil, agar maksud seseorang yang mengatakan hal tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Akan tetapi, aksi berbicara ini terisolasi jarak. Mereka biasanya bagian dari percakapan. Jadi bagaimana kita mengatur percakapan itu sangat penting bagi teori komunikasi. Lalu, dalam menyampaikan pesan, seseorang juga akan berbicara tentang aksi mempengaruhi dan aksi berkehendak. Lalu apa sih yang dimaksud dengan aksi mempengaruhi dan aksi berkehendak ini? Aksi mempengaruhi ini adalah sebuah tindakan yang si pembicara harapkan pendengarnya ini tidak hanya mendengarkan, tidak hanya mengerti maksudnya, tapi dia juga melakukan apa yang diinginkan oleh si pembicara ini. Sedangkan aksi berkehendak adalah sebuah tindakan yang menjadi perhatian utama pembicara, yaitu pendengar ini hanya memahami maksud untuk membuat janji, membuat permintaan, atau apapun. Jadi intinya makna dari aksi berbicara ini adalah kekuatan mempengaruhi dari si pembicara untuk mempengaruhi orang yang sedang berbicara dengannya. Selanjutnya adalah contoh kasus yang saya ambil tentang teori aksi berbicara ini. Contohnya yaitu ada seseorang bernama Rani sedang datang bertamu ke rumah temannya yang bernama Tantri. Ia datang pukul 5 sore dan masih berada di sana hingga pukul 7 malam sambil membantu temannya ini mengerjakan tugas. Di pukul 7 malam tersebut, si Rani ini berkata, "Saya lapar," di depan Tantri. Hal tersebut membuat Tantri mengajak Rani untuk makan malam di rumahnya, sekalian untuk berterima kasih karena telah dibantu mengerjakan tugas. Namun, Rani menolaknya dengan sopan dengan alasan ingin pulang saja karena ibunya telah menyiapkan makan malam di rumah. Selanjutnya saya akan menganalisa contoh kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi di kasus ini, si Rani yang berkata bahwa saya lapar, itu bermaksud untuk mencari alasan agar bisa pulang. Berbeda dengan maksud yang ditangkap oleh Tantri temannya. Tantri temannya ini menangkap bahwa si Rani ini mengatakan saya lapar agar diajak makan malam oleh ia karena sudah pukul 7 malam di mana orang biasa melakukan makan malam. Dan agar tidak terjadi salah paham, si Rani ini akhirnya mengatakan maksudnya kepada Tantri, yaitu ia ingin pulang saja karena ibunya telah menyiapkan makan malam di rumah. Jadi, mengapa kita harus menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan agar orang lain tidak salah paham dengan apa yang kita ucapkan? Lalu, pernyataan saya lapar ini dapat dianggap sebagai sebuah permintaan jika pembicaranya ini bermaksud agar pendengar menawarkan makanan. Di sisi lain, hal ini juga dapat dianggap sebagai sebuah penawaran jika si pembicara ini bermaksud untuk mengatakan bahwa ia akan membuat makan malam, atau mungkin secara sederhana memiliki kekuatan mempengaruhi dari sebuah rancangan pernyataan yang hanya untuk menyampaikan informasi dan tidak lebih. Menurut Searle, kita tahu maksud dibalik sebuah pesan tertentu karena kita berbagi permainan bahasa sederhana yang terdiri dari sejumlah aturan yang membantu kita untuk mendefinisikan kekuatan mempengaruhi dari sebuah pesan. Jadi, maksud dari sebuah pesan itu kita bisa mengartikannya dengan bahasa-bahasa sederhana yang dilakukan oleh si pembicara tersebut. Kasus tersebut merupakan rentetan urutan yang terjadi atau aksi yang terjadi setelah kita berbicara. Jadi kata-kata yang kita ucapkan ini bisa saja memiliki banyak makna yang akan bisa orang lain menangkapnya dengan salah paham. Tetapi, banyaknya makna tersebut bisa diposisikan dalam keadaan yang sedang dialami,
Seperti yang sudah dijelaskan di contoh kasus, saat seseorang mengatakan saya lapar, maknanya dapat berbeda di tiap keadaan. Di keadaan dalam kasus tersebut, si bicara hanya untuk menyampaikan informasi dan tidak lebih. Jadi dia hanya ingin menyampaikan informasi agar bisa beralasan ingin pulang untuk makan malam di rumahnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.